hormati Bapak Ibu masyarakat desa Daka yang alhamdulillah hadir juga pada hari ini. Pada hari ini ada 2 kegiatan, bahkan 3 kegiatan yang kita akan bahas. Yang pertama adalah perbaikan data atau penetapan data ekstrim P3KE yang data dari Balik Bendring. Kemudian yang kedua sosialisasi PMK yang di atas ini nomor 146 dan Permendes nomor 13 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2024. Penetapan ya, musyawarah penetapan penerima KPM BLT tahun 2024. Kemudian salam dan salawat Allah kita kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Beliau merupakan suri teladan bagi kita semua sebagai penutan kita, sehingga kita tahu mana yang baik. Susunan acaranya yang pertama adalah pembukaan oleh protokol. Mari kita buka acara kita ini dengan bacaan basmalah. Kemudian acara yang kedua yakni sambutan pertama oleh Bapak Kepala Desa Daka. Dengan hormat kami persilakan. Untuk kali ini Kecamatan Tapang ini Ibu Camatnya perempuan sama sekcamnya. Kemudian yang kami hormati Bapak Babinsa, Babin Kantipmas, pendamping, para kepala dusun, anggota BPD, dan seluruh masyarakat. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini kita bersyukur. Kemudian selanjutnya kita berselawat kepada Nabiullah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, jadi hari ini memang ada seperti yang tadi disebutkan, ada 3 kegiatan, tapi sesungguhnya ini berkesinambungan semua. Jadi sama-sama bicara tentang bagaimana status kemiskinan di desa kita dan bagaimana cara menyelesaikan. Nah, intinya sebenarnya di situ. Kemudian kalau sosialisasi PMK, jadi ini jadi kita di desa itu ada dana yang masuk, tetapi juga ada aturannya. Nah, inilah sosialisasi PMK dan peraturan menteri. Jadi dana desa yang masuk ke desa kita itu misalnya tahun ini 2024 itu sudah ada aturannya. Jadi aturannya dari Menteri Keuangan dengan Menteri Desa. Bagaimana kita menggunakan itu dana, kemana saja itu dana yang kita gunakan, itu semua diatur di peraturan ini. Inilah yang perlu kita sosialisasikan kepada masyarakat sehingga kita pahami bahwa tidak semua keinginan kita itu tentu mampu di-cover oleh pemerintah. Tidak semua keinginan masyarakat mampu dipenuhi oleh pemerintah. Kenapa? Karena betul ada dana, tetapi dana itu ada aturannya. Tiba-tiba nama itu keluar, nah nama-nama itulah nanti yang akan kita verifikasi bahwa betul tidak ini miskin sekali ini di desamu. Ini orang yang paling miskin di desamu. Nah, ada nama-nama yang keluar. Makanya sebentar itu akan kita bicarakan, kita akan verifikasi, tapi sebenarnya sudah saya prakondisi bersama dengan kepala dusun. Saya panggil kepala dusun bagaimana ini masyarakatku. Dan itu sudah ada kita contreng-contreng. Jadi intinya di situ. Itu. Kemudian selanjutnya adalah setelah kita melihat data dari pemerintah, apakah betul ini orangnya miskin ekstrim atau ada yang lebih layak. Nah, itu juga nanti akan kita tetapkan di sini. Kita akan menetapkan bahwa di Desa Daka untuk tahun ini kelas miskin ekstrimnya adalah ini. Nah, itu nanti ditetapkan. Nah, itulah yang masuk kategori penerima BLT dana desa. Jadi kalau kemarin BLT dana desa 2023 6 orang per dusun, sekarang ini kita kurangi. Kenapa? Karena tuntutan pemerintah adalah miskin ekstrim ini harus habis di desa. Kalau tidak, apalagi kalau bertambah, kita pasti dimarahi. Dianggap pemerintahan yang gagal. Nah, karena itu saya betul-betul meminta kepada kepala dusun verifikasi betul. Jangan berdasarkan kekeluargaan, hilangkan itu semua. Kenapa? Karena ini haknya orang. Kalau kita salah menentukan siapa yang layak berhak menerima ini, kita ikut berdosa. Nah, makanya sekali lagi mudah-mudahan sebentar ini akan kita bicarakan dan seperti yang tadi disampaikan bahwa nama-nama itu kita sudah verifikasi, kita sudah saring. Makanya untuk tahun ini saya sangat berharap bahwa data kita ini sangat amburadul. Kita harus akui ini.
data kita ini sangat amburadul. Makanya saya berharap tahun ini bekerja sama dengan BPD, kepala dusun dan seluruh aparat, kita berharap tahun ini kita perbaikan data supaya tidak selalu ini, termasuk misalnya kayak penerima beras ini, data penerima beras ini dari pusat. Makanya kita yang di bawah ini akhirnya baku tuduh-tuduh, dia dapat, kita tidak dapat, padahal ini data dari pusat. Makanya perlu kita verifikasi, kita klaster ini masyarakat, miskin 1, miskin 2, siapa yang masuk di kolom miskin 1, kolom miskin 2, kolom miskin 3, dan kaya. Ini yang harus kita perbaiki. Makanya tahun ini saya sangat berharap sama anggota BPD, kepala dusun, kalau perlu masing-masing dusun kita bikin tim, kita sisir ini masyarakat tak, kita klaster ini masyarakat tak. Dia masuk di klaster mana, misalnya rumah ini, rumah ini, rumah ini, dia harusnya masuk di klaster mana, ya. Jadi saya minta para kepala dusun supaya bisa lebih proaktif, karena kalau tidak kita benahi ini, selalu kita akan seperti ini, kacau datanya, pusing datanya, data juga masih tidak bagus. Pokoknya kita harus akui ini, di data kita di pemerintahan kita ini masih sangat kacau, bahkan kita masih selalu bingung. Butuh data ini kita minta, tidak ada. Butuh data ini kita tidak ada. Siapa orang tidak punya kilometer, siapa yang pedagang ini, tidak ada data itu semua. Makanya saya minta tahun ini kepala dusun harus proaktif. Kalau tidak, sanksinya adalah saya akan berikan surat peringatan. Jadi sekali lagi saya minta kepada kepala dusun, kita harus laksanakan tugas tak dengan baik. Kenapa? Karena kita sudah digaji oleh negara. Jadi tugas kita ada, ya. Jadi tugas kita bukan hanya tugas lapangan, kita juga punya tugas administrasi. Jadi saya minta sekali lagi, mudah-mudahan tahun ini bisa kita realisasikan. Belum lagi yang lain, banyak kejadian-kejadian di desa kita ini yang harusnya memang sudah kita buat aturannya. Contoh misalnya, galian-galian ini di mana-mana, masuk saja tidak pernah koordinasi. Jadi kalau misalnya tempat yang tidak seharusnya kita gali, dia gali, mau bagaimana kalau sudah jadi? Contoh misalnya kayak di Kampung Baru, itu sudah halaman rumah, masih dibikin sawah. Sama misalnya di sini, jalan pinggir kuburan, akhirnya apa? Rusak jalan. Kenapa? Karena tidak ada koordinasi. Ini saya minta kepala dusun kalau ada masuk di wilayah seperti itu, tolong koordinasi, bicara. Karena kalau bukan kalian kepala dusun, tidak mungkin saya bisa. Makanya itulah tugasnya kepala dusun, adalah kalian adalah kepala desa di wilayahmu, perpanjangan tangan dari kepala desa, sehingga harus selalu bersinergi. Kalau kita tidak bisa bersinergi dengan kepala desa, kepala dusun, susah. Bagaimana kita mau bangun kampung tak ini? Mustahil. Makanya itu yang saya harapkan. Nah. Tapi alhamdulillah kepala dusun, staf semua kita masih sangat solid. Dan saya berharap solidaritas ini kita semakin perkuat untuk membangun kita punya kampung ini. Karena kalau kita sendiri di sini, internal kita tidak bagus, tidak solid, tidak saling mensupport, ya bagaimana mungkin kita mau bicara di Sadaka ini maju ke depan. Jadi mungkin itu harapan saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kita semua karena sudah meluangkan waktu. Dan tolong ibu-ibu sampaikan kepada masyarakat lain ya, bahwa kalaupun tahun ini mungkin penerima BLT kita misalnya sedikit ya. Kalau 2002 ya, 22 dulu memang itu banyak sekali. Karena aturannya mengatakan bahwa yang berhak mendapatkan dana desa pada waktu itu adalah yang kena dampak COVID, dampaknya COVID, dan semua, makanya banyak sekali dulu sampai ratusan penerima. Setelah selesai COVID, keluar lagi peraturan PMK dengan Permendes, peraturan Menteri Keuangan, bahwa yang kena, yang bisa dapat bantuan BLT dana desa itu adalah miskin ekstrim. Ini juga yang menjadi perdebatan kepala desa seluruh Indonesia. Bahkan kita demo dulu. Saya termasuk satu-satunya mungkin kepala desa yang ikut demo di Jakarta menolak ini yang namanya BLT karena nakasi berkelahi di masyarakat. Karena klasternya juga tidak jelas. Makanya kemarin kita menolak, apalagi punya standar. Seandainya tidak ada standarnya bisa. Karena kemarin misalnya standarnya harus minimal 20%. Bagaimana kalau orang miskin ekstrim tak hanya 5 orang? Kita harus paksakan 20%, berarti biar orang kaya kita kasih masuk. Jadi tumpang tindih itu apa-apa. Nah alhamdulillah untuk tahun ini saya lihat tidak ada batas minimum.
Jadi yang ada hanya batas maksimal kayaknya. Jadi tidak ada batas minimum. Begitu Pak. Ya alhamdulillah tidak ada batas minimum sehingga ya kita bisa lebih jujur menentukan siapa yang berhak mendapatkan bantuan-bantuan seperti ini. Jadi mungkin itu saja, sekali lagi sebentar akan dijelaskan lebih rinci oleh pendamping. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua adalah sambutan dari Bapak Wabid Katimas. Dengan hormat kami persilakan. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Dapka, setelah mungkin kurang lebih 2 pekan dapat berjalan dengan baik dan aman, saya melihatnya ya alhamdulillah dengan damai dari Pam Swakarsa Hansip, sehingga berjalan dengan baik sampai pada hari ini, sampai kotak suara berada di KPU. Tetap kita doakan mudah-mudahan apapun hasilnya nanti itu menjadi baik bagi masyarakat kita semuanya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, menyampaikan atau meminta bantuan kepada Bapak Kepala Desa, karena kebetulan setelah pesta demokrasi ini Bapak Kapolda mengucapkan banyak terima kasih sehingga akan melaksanakan syukuran di Polda itu pada tanggal 4 besok hari Senin. Mapolda akan mengundang Ustadz Dahsyat. Beliau mengundang dan diminta kepada seluruh Babin Katimas untuk ikut bersama warga masyarakat menyaksikan atau nonton bareng. Jadi harapan saya nantinya Bapak Kepala Desa bisa membantu kami pada tanggal 4 setelah Ba'da Maghrib, kita bisa nonton sama-sama. Ada kajian, itu adalah ucapan syukur dari Bapak Kapolda dan seluruh warga masyarakat atas pelaksanaan pesta demokrasi ini, yang tentunya akan membahas juga persiapan-persiapan yang akan disampaikan oleh Ustadz Dahsyat melalui YouTube nanti, yaitu memasuki bulan Ramadan. Perubahan tentang jumlah ataupun istilahnya syarat-syarat untuk menerima nanti bantuan, jangan sampai nantinya kaget. Tentunya yang sudah mendengar alhamdulillah pada hari ini warga masyarakat yang sempat bergabung. Ya nantinya yang kedua ya Pak Dusun yang harus betul-betul menyampaikan supaya nantinya tidak ada miskomunikasi atau permasalahan di belakang. Yaitu harapan kami selaku Babin Katimas, mudah-mudahan pada rapat hari ini nantinya bisa berjalan dengan baik dan hasilnya pun dapat sampai kepada warga masyarakat. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk berkumpul di tempat ini dalam rangka acara sosialisasi PMK nomor 146 untuk tahun 2023 dari Ibu Camat Tapango. Karena seyogyanya lah beliau yang hadir pada kesempatan hari ini, tapi kebetulan ada persiapan untuk acara lomba MTQ sebentar malam tingkat Kabupaten Polewali Mandar di Polewali. Jadi beliau mempersiapkan untuk pelaksanaan kegiatan ini, dan beliau memberikan amanah kepada saya untuk mewakili. Sekali lagi permohonan maaf saya sampaikan dari Ibu Camat Tapango. Dalam kegiatan kita pada hari ini, yaitu sosialisasi PMK, merupakan suatu aturan tentang alokasi dana desa untuk di setiap desa, dan salah satunya yaitu alokasi dana untuk BLT yang barangkali setiap tahunnya dalam hal ini masyarakat barangkali selalu berharap akan ada BLT, tapi di lain sisi Pak Desa yang selalu cemas dengan adanya BLT. Karena kenapa? Barangkali masih ada masyarakat sebetulnya yang tidak layak mendapatkan, tapi dia masih bersikeras untuk mendapatkan BLT karena dia tidak tahu bahwa ada aturan-aturan dan kriteria-kriteria yang berlaku untuk mendapatkan bantuan tersebut. Dilimpahkannya kewenangan ke kepala desa, katanya kepala desa yang mengatur semua. Jadi itu dilemanya kepala desa. Sebetulnya tadi Pak Desa sudah meluangkan kecemasannya terhadap kita semua.
Dan saya berharap kepada kita semua bahwa anggaran yang ada di desa, mudah-mudahan Bapak Kepala Desa bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat. Dan tadi juga Pak Desa sampaikan kepada kita semua, mohon dukungan tak para kepala dusun, untuk membantu program-program yang ada di Desa Daka, supaya Desa Daka lebih bisa maju, lebih bisa menghasilkan program yang baik untuk dampaknya ke masyarakat, khususnya untuk Desa Daka. Dan untuk penerimaan BLT, saya kira kriteria yang akan kita kita nanti tentukan, dijelaskan sama pendamping. Saya kira ada pendamping yang handal ini. Kalau kolaborasi antara pendamping dan kepala desa sudah berjalan, insya Allah anggaran akan searah dengan kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintah. Saya berharapnya mari kita antara pemerintah desa dan masyarakat bisa bersinergi untuk desa yang ada di Daka ini. Sebelumnya saya mengakhiri, mari kita bersama-sama untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim untuk membuka acara ini secara resmi. Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggunaan dana desa 2024. Apa saja yang perlu dibiayai? Sama di tahun lalu. Yang pertama, BLT COVID. Yang dimaksud ekstrim ini kasihan adalah suatu tingkat ekonomi yang terdapat pada suatu keluarga yang paling bawah. Kayak namanya desil 1. Kalau ada yang bertanya desil itu adalah model statistik dalam mengklasifikasi tingkat kemiskinan di desa. Jadi kalau masuk di desil 1 berarti kita masuk dalam daftar yang paling miskin di desa. Kalau masuk di desil 2, di atasnya sedikit paling miskin. Desil 3, di atasnya lagi sedikit. Kalau desil 4, miskin hampir mampu mikir. Ya. Jadi desil 1 itu ada sasaran mutlak rumah tangga yang akan digesok oleh BLT miskin listrik. Desil 1. Nanti kita cerita sebentar tadi. Nah, sasaran penggunaan dana desa tahun ini BLT miskin ekstrim. Berapa jumlah sasaran miskin ekstrim di desa? Tidak ada, 0. Biar tidak ada miskin ekstrim tidak ada masalah. Paling banyak 20 atau 25%. Tidak boleh banyak, tidak boleh lebih. Kalau 100% miskin ekstrim ya campur tuh lawan dana desa. Jadi dulu wajib ada Pak, minimal 10, 15 dalam satu desa harus ada yang menerima BLT. Sekarang bisa tidak ada. Kalau tidak ada yang miskin ekstrim, tidak ada yang disasar oleh BLT. Yang kedua, ketahanan pangan Pak Dia. Kita memastikan warga kita ini tercukupi sandang pangan dan papan. Nah, yang ketiga, dana desa ini digunakan untuk penanganan dan pencegahan stunting. Karena nampaknya itu sasarannya Pak. Pertama BLT, kemudian kedua ketahanan pangan, yang ketiga stunting. Pemerintah desa wajib melakukan intervensi penurunan pencegahan stunting. Melalui 2 intervensi. Yang pertama intervensi spesifiknya Pak Desa. Penyebab langsung kenapa dia stunting. Kurang gizi kah? Kurang pengetahuannya ibu hamil kah? Fasilitas sarana prasarana kesehatannya yang kurang? Wajib dibiayai. Intervensi spesifik namanya. Nah, sekarang kita spesifik membahas tentang BLT. BLT miskin ekstrim itu syaratnya pertama kehilangan mata pencarian, kehilangan pekerjaan karena miskin, bukan karena mabuk sehingga kehilangan pekerjaan atau tidak masuk kerja dipecat, kehilangan pekerjaan dikasih BLT. Enggak. Memang dia miskin, kehilangan mata pencarian karena kemarin dia kerja sawah, sawahnya orang.
Nah ganti pekerjanya, keluar ini bapak, kehilangan mata pencarian namanya. Tapi kalau ada orang yang kerja di Wonomolio di toko, malah si pikir dia tiba-tiba dipecah, baru dikasih BLT, enggak masuk, itu namanya kehilangan mata pencarian pak. Memang hilang toh mata pencariannya, tapi tidak sama kasuistik ini. Orang miskin yang kehilangan mata pencarian akibat tekanan sosial. Iya. Yang kedua, yang syarat mendapatkan BLT, ada anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau sudah renta. Ada dalam anggota keluarga itu orang tua rentan sakit menahun, baik bapak, ibu-ibu, bukan janda. Kalau janda itu bukan orang tua namanya. Kalau tua ya janda tua. Jadi identifikasi mungkin Pak Dusun, informasi yang saya sampaikan. Yang ketiga, ada dalam anggota keluarga maupun kepala keluarga penyandang disabilitas sehingga tidak bekerja. Bukan menyandang disabilitas tapi mampu bekerja. Dia tidak mendapatkan kelayakan ekonomi karena tidak bisa bekerja disebabkan karena keadaan disabilitas yang ada pada dirinya. Cacai tidak bisa bekerja, miskin nih, itu yang dimaksud. Jangan cacat, kaya ji, enggak. Ada juga orang kaya, orang cacat yang tidak bisa bekerja, tetap ji kaya, bukan itu yang dimaksud. Sama tadi, kehilangan mata pencarian. Pi balapan, buru-buru, dari janda, bemme, tempat nama-nama jama. Dengan yang kehilangan mata pencarian, ini kehilangan mata pencarian, ini no, bemme. Sehingga cacat, itu yang dimaksud. Yang ketiga, yang terakhir yang bisa menerima dana BLT nanti di-share oleh ibu pendamping adalah memiliki keluarga yang apa namanya itu tunggal, sisa-sisana tunggal mesare. Ini begini, dia miskin, keluarga tunggal tapi miskin. Jadi semua syarat penerima BLT ini, baik dia kehilangan mata pencarian, penyandang disabilitas sehingga tidak mampu bekerja, ada orang tua menahun di dalam, rentan sakit dan orang tua tunggal, semuanya masuk dalam kategori miskin. Ada juga orang tua tunggal, ibu-ibu 5 anaknya, ditinggalkan suaminya tapi kaya raya. Itu yang dimaksud. Saya kira itu yang inti, yang penting yang saya sampaikan.